Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review pada materi berpikir dan pemecahan masalah. Jadi nanti kita akan kaji sepintas, dalam artian kajian dalam psikologi umum, apakah itu berpikir dan bagaimana cara memikirkan suatu problem. Oke, langsung aja. Menurut Plato, berpikir merupakan berbicara dalam hati atau aktivitas ideasional. Menurut beliau, bahwasanya berpikir sebagai kegiatan menggunakan konsep dan lambang sebagai objek dan peristiwa. Beberapa jenis berpikir, diantaranya ada berpikir asosiatif, maksudnya itu menyebar, dari fokus kepada yang menyebar. Jadi ini adalah bagian dari berpikir yang kreatif. Jadi adanya ide itu merangsang timbulnya ide-ide yang lain. Maksudnya apa? Nanti kita contohkan lagi lebih terperinci. Ide-ide itu timbul atau terasosiasi dengan ide sebelumnya secara spontan. Contohnya apa ya? Ketika kita membeli makan, maka kita juga memikirkan minuman, kita memikirkan tempatnya, memikirkan karakternya, jenisnya, kulinernya atau apa, seperti itu. Nah, biasanya ini adalah karakternya orang-orang para pencipta lagu, misalkan penemu, penggagas, dan sebagainya. Bidang ilmu, seni, dan pemasaran. Proses berpikir asosiatif, yaitu yang pertama, berpikir bebas. Seperti apa sih gambarannya? Berpikir bebas itu adalah satu ide menimbulkan kepada ide yang lain tanpa ada batasnya. Jadi yang namanya bebas itu ya tidak ada batasan sama sekali. Kebebasan yang ada ya. Contohnya itu ide tentang restoran, maka akan muncul ide-ide dapur, nasi, anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian asosiasi terkontrol, ada satu ide fokus kemudian dikontrol pada hal yang lain, batas tertentu saja. Contohnya ini, membeli mobil yang dirangsang apa, harganya, pajaknya, pemeliharanya, mereknya dan lain sebagainya. Kemudian berpikir melamun, jadi melamun itu mengkhayal bebas tanpa batas. Misalkan berkhayal jadi orang kaya, berkhayal jadi orang hebat gitu ya. Kemudian berpikir mimpi, yang namanya mimpi lebih parah lagi ya, timbul secara tidak sadari pada waktu tidur. Kita mimpi misalkan di suatu gunung misalkan ya, karena pada kita belum pernah ke sana gitu ya. Kadang-kadang ingat dan kadang-kadang terlupa waktu kita bangun tidur. Selanjutnya berpikir terarah. Apa sih berpikir terarah itu? Berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu. Biasanya diarahkan pada pemecahan proses persoalan. Jenis berpikir konvergen, misalkan ketika seseorang membutuhkan kerusakan mobil, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana mengerahkan seluruh otaknya itu ya untuk mengatasi mesin itu agar bisa sembuh atau bisa digunakan lagi. Biasanya ini cocoknya bagi orang-orang montir dan sebagainya, ini ya cocoknya ya. Kemudian proses berpikir, seperti apa sih proses berpikir itu? Yang pertama, pembentukan pengertian. Apa yang dikaji? Diantaranya menganalisis ciri-ciri dari sejumlah unsur satu demi satu gitu ya. Kemudian membanding-bandingkan ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri yang sama. Kemudian mengabstraksikan, diabstrakkan dari ciri-ciri itu ya. Di antaranya menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak berguna, hakiki, dan menangkap ciri-ciri yang bagus yang digunakan untuk analisa berpikir tadi. Kemudian pembentukan pendapat. Apa sih pembentukan pendapat? Pendapat merupakan peletakan
hubungan antara dua pengertian atau lebih yang dirumuskan secara verbal. Pendapat diantaranya pendapat menolak atau pendapat menerima. Kemudian pembentukan keputusan, yaitu satu usaha penarikan kesimpulan. Jadi sudah ada pendapat-pendapat tadi, kita menarik kesimpulan. Keputusan dapat dibagi atas beberapa poin, diantaranya induktif, yaitu pendapat yang diambil dari khusus menuju yang umum. Contohnya ini, keputusan semua logam jika dipanaskan akan menuai. Keputusan deduktif, yaitu dari umum menuju ke khusus. Contohnya, Nunung anak yang pandai, tentu naik kelas. Karena apa? Yang naik kelas adalah khusus anak-anak yang pandai. Bagi anak yang tidak pandai tidak bisa naik kelas. Oke, gitu ya. Hambatan dalam berpikir. Nah, ini ya. Kita sudah mengkaji problem. Tentunya semua manusia mengalami problem. Begitu juga dalam berpikir. Berpikir sering kita menghadapi namanya problem atau hambatan-hambatan. Di antaranya apa? Data kurang sempurna. Misalkan kita memikirkan komposisi dari makanan pecel. Apa sih komposisinya? Kita berpikir keras. Kita mengalami hambatan. Oh, kekurangan bumbu, rasanya biar enak gimana, gitu ya. Data yang ada dalam keadaan confused, membingungkan, antara cabai atau merica misalkan, gitu ya. Problem solving. Nah, ini permasalahan. Yang namanya problem adalah sesuatu yang timbul apabila adanya konflik antara keadaan satu dengan yang lain. Yang dikatakan sebagai problem konflik adalah problem mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Jadi problem solving ini adalah urusannya mental dengan intelektual. Prinsipnya bagaimana sih problem solving ini? Harus bisa membuat keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai dan diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. Kemudian dalam memecahkan masalah harus dipakai data atau keterangan yang ada. Jangan sekali-kali kita memecahkan masalah tapi tidak memiliki data sama sekali, tidak memiliki dasar sama sekali, tidak bisa. Titik tolak permasalahan ialah mencari kemungkinan jalan keluar. Kemudian menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Jangan hanya sebatas memecahkan masalah, tapi cari dulu. Proses menciptakan ide-ide baru. Kita jangan hanya berkutat pada ide-ide yang lama saja. Carilah ide-ide baru untuk memecahkan masalah itu. Kemudian situasi pilihan. Hendaknya dijadikan situasi masalah. Jadi pilihan-pilihan ini harus kita sebagai masalah dan solusi, jangan hanya sebagai kita biarkan. Situasi masalah kadang kita perlu menjadi situasi pilihan. Kadang-kadang kita takut dengan masalah ya, kita harus kadang-kadang memilih, itu adalah pilihan kita. Pembahasan masalah diusulkan oleh pemimpin. Sering dievaluasi secara kurang objektif. Nah, ini yang paling sering. Permasalahan harus sering dimusyawarahkan secara subjektif. Ya, kepada anggota semuanya dimusyawarahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving diantaranya motivasi yang rendah juga mempengaruhi. Kadang-kadang kita sudah ada masalah sedikit sudah ngelembek, sudah putus asa, itu yang menyebabkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kepercayaan, sikap yang salah. Jadi kita terlalu menggebu-gebu percaya tapi sebenarnya kepercayaan kita itu salah. Nah, itu yang juga membuat kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan problem solving ini. Kebiasaan. Nah, ini juga
Kebiasaan, kecenderungan mempertahankan pola pikir tertentu. Kita jangan terlalu fanatik. Mana yang benar itulah yang harus kita ikuti. Kemudian emosi. Nah, sering ya kita emosi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Takut. Nah, ini yang terakhir. Takut yang memberikan kesulitan. Ini menyebabkan juga sulit untuk menyelesaikan problem solving. Makanya hindari ketakutan-ketakutan agar problem solving bisa terkendali, bisa terselesaikan. Oke, terima kasih. Cukup sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.